Dakta Radio bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Rekan Dakta mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri, Komjen Pol Susno Duaji mengungkapkan kekuatan duit menjadi alasan mengapa judi online masih terus berkembang. Padahal pemberantasan judi online jauh lebih mudah untuk bisa dilakukan dibandingkan dengan judi offline alias judi konvensional yang butuh lokasi. Pemerintah juga telah mendeteksi wilayah-wilayah yang penyebaran ataupun aktivitas dari judi online ini yang dilakukan oleh masyarakat, termasuk juga sudah membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online. Kita akan membahas rekan Dakta dalam segmen ulasan media, sudah tersambung bersama wartawan senior sekaligus penulis buku autobiografi Cahya Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Cahya. Halo Pak Cahya, Assalamualaikum. Baik, kita sapa kembali. Halo Pak Cahya, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Jait. Selamat pagi Bapak. Pak Cahya, ini judi online terus merebak. Pemerintah sudah melakukan berbagai cara. Bahkan kalau melihat perkembangannya, sejatinya judi online sebenarnya bisa dapat dilakukan karena bisa dilakukan secara online juga untuk mendeteksi server mana yang menggunakan keperluan untuk judi online dibandingkan dengan judi konvensional yang butuh dengan alokasi. Bagaimana Pak Cahya melihat polemik merebaknya judi online saat ini, Pak? Ya, ini Bang Jait. Jadi pemerintah menurut saya ini harus lebih tegas. Ini kan sudah dibentuk satgasnya ya untuk penanganan judi online ini. Jadi satgas ada yang dari pencegahan dan penindakan. Nah, ini ada yang penindakannya ada Kominfo dari sisi dari sisi situsnya yang beberapa sudah dibekukan, tapi di penindakannya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harusnya lebih masif lagi. Jadi ini kan orang berbicaranya soal bantuan bansos itu kan di hilirnya gitu ya. Ini harus yang dilakukan itu aparat penegak hukumnya ini kalau setengah-setengah kita jadi curiga. Jangan-jangan yang jadi backingnya itu oknum aparat penegak hukum gitu. Jadi Menko Polhukam Hadi Cahyanto ini harus lebih tegas seperti halnya Mahfud MD gitu. Lalu terus mempublikasikan kepada publik bandar-bandar dan pelaku-pelaku dari judi online ini. Jadi bukan korbannya bukan korbannya yang diekspos mau dapat bansos, tapi bandar-bandarnya ini harus segera ditindak, diumumkan kepada publik. Di samping kerugian berapa uang segala macam, maksudnya kerugian yang dari masyarakat. Karena ini yang menjadi pelaku atau korban dari judi online ini orang-orang kecil gitu. Memang mereka mungkin berjudi 10 ribuan, tapi kalau banyak kan jadi miliaran itu. Itu ada wawancara di Kompas TV antara Aiman Wicaksono yang dulu itu dengan ada pelaku mantan bandar judi online itu luar biasa tuh omsetnya. Nah, yang terakhir yang bikin kita miris adalah pertama kasus pembakaran seorang polisi oleh istrinya yang juga polwan. Karena ini perilaku judi online juga. Jadi judi online itu sudah merasuk ke semua level. Bahkan ada anggota DPR, 82 anggota DPR terlibat dalam judi online. Dan ini sudah diungkapkan oleh PPATK. Jadi dan sudah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Nah, sebaiknya kalau menurut saya 82 anggota DPR ini harus diumumkan nama-namanya biar publik tahu. Jadi selama ini mereka mengklaim diri sebagai wakil rakyat, tapi wakil rakyat perilakunya seperti itu. Kan kelewatan gitu. Jadi saya yakin Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK ini sudah menyerahkan nama-namanya ke DPR dan ke MKD. Cuma harusnya diumumkan oleh DPR, oleh Ketua DPR atau MKD kepada publik. Ini loh, sebagai sanksi sosial gitu loh. Supaya masyarakat tahu, oh ini orang-orangnya. Jangan dipilih lagi kalau perilakunya seperti ini. Nah, ini jadi memang
judi online ini sudah darurat. Jadi penanganannya tidak bisa biasa-biasa aja, harus luar biasa. Harus, karena ini kan apalagi kita lihat kemarin di Kebon Jahe ada wartawan yang memberitakan soal judi online juga, kemudian rumahnya dibakar dan dia meninggal. Jadi memang ini sudah merasuk ke semua level, pelakunya dan backingnya ada di mana-mana gitu. Jadi kalau hanya diatasi dengan cara-cara yang biasa, tidak akan tuntas penyelesaian soal judi online ini. Gitu Bang Jen. Iya, kalau melihat dari upaya kan rasanya sudah dilakukan pemblokiran dan juga pengecekan pelaporan PPATK, termasuk juga adanya Satgas. Ini apa yang harus dilakukan kalau misalnya juga ini pemerintah atau pelakunya juga ini harus ditindak tegas atau mungkin karantina atau mungkin bisa dibina begitu Pak? Iya itu tadi Bang Jen. Jadi Budi Ari Setiadi itu yang Menko Info itu selalu mengatakan saya ini hanya dari sisi penindakan penutupan terhadap situs judi online, tapi penindakannya ada di wilayah atau domain dari lembaga penegak hukum, dalam ini kepolisian dan kejaksaan. Jadi lembaga penegak hukum itulah yang harusnya lebih agresif dalam menindak pelaku-pelaku atau bandar-bandar jadi judi online ini gitu. Jadi tidak bisa sekedar satu sisi, dalam hal ini Menkominfo gitu. Jadi harus semua pihak. Jadi bukan malah kemudian justru dilindungi gitu. Kalau yang saya perhatiin dari wawancara, ada salah satu wawancara Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, dia bilang kalau dia terasa macet dalam sebuah operasi, atau seperti sekarang misalnya dalam pengungkapan terhadap pelaku judi online oleh aparat penegak hukum, dia akan umumkan itu ke publik, ke media massa. Waktu itu dia posisinya Menko Polhukam. Tapi dalam kasus ini ya, dalam kasus-kasus yang pernah ditangani oleh Menko Mahfud MD waktu itu, misalnya soal Satgasus atau soal Sambo dan yang lain-lain gitu yang menyangkut politik dan hukum dan keamanan gitu. Nah kalau saya lihat, kalau boleh saya menilai, ini Pak Hadi Cahyanto ini terlalu lambat gitu. Maksud saya harusnya dia lebih agresif karena dia membawahi Kejaksaan Agung dan kepolisian. Dia kalau sudah ditugaskan oleh presiden, kan kira-kira struktur tupoksinya itu kalau dia sudah ditugaskan oleh presiden, ini Menko Polhukamnya itu harus agresif gitu loh. Kalau misalnya Menko Infonya sudah menutup situs-situs online, lalu bagaimana dia cross check ke Kejaksaan Agung dan kepolisian, berapa yang sudah ditangkap bandar judinya, terus umumkan gitu. Ini kan enggak, kayak slow-slow aja gitu. Sementara yang ribut di pemberitaan itu hanya soal yang tidak terlalu mendasar. Nah sebenarnya yang lebih mendasar itu adalah penegakan hukumnya, law enforcement-nya. Jadi dari kepolisian maupun dari kejaksaan itu harus pasif, agresif dalam menangkap pelaku-pelaku judi online ini. Bahkan kalau jika diperlukan melibatkan lintas negara, karena ini kan judi online ini udah lintas negara gitu. Jadi bukan hanya di Indonesia. Sementara di Indonesia banyak pelakunya, korbannya gitu loh. Nah, sekali lagi ini kalau menurut pengakuan mantan-mantan pejudi online maupun bandar, jadi tidak ada yang untung dari judi online ini. Yang untung hanya bandar. Jadi kalau Bang Jet misalnya ikut judi online, hanya dikasih untung misalnya sekali dua kali, setelah itu rugi terus gitu. Tapi jadi ketagihan jadi edik gitu. Nah ini yang harus kita pahami dan kita sadari bersama gitu Bang Jet. Baik, kalau kita pahami bersama artinya kan semua pihak, tidak saja pemerintah tapi juga masyarakat harusnya paham dengan bahaya judi online. Keluarnya banyak tetapi dapatnya ya sekali dua kali. Nah, ini bagaimana Pak kalau melihat dari tindakan tegas atau bahkan belakangan ini ada desakan agar Menkominfo ini mundur dari jabatannya Pak? Ya itu, jadi kalau kita memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat, memang bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas
kita semua terutama tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh non formal maupun formal gitu ya, untuk selalu memberikan warning tentang bahaya dari judi online ini gitu. Nah, kalau menyangkut desakan mundur itu, menurut saya memang seharusnya kalau dia merasa gagal, dia mundur. Apalagi kasusnya kan kalau desakan mundur ini kan terkait bukan dengan judi online, kalau itu terkait dengan bocornya pusat data nasional. Nah, tapi ada orang yang menghubungkan nih, artinya menyimpulkan secara konspiratif. Pertama, ada penutupan situs-situs judi online. Kemudian setelah itu kronologinya kan ada pembajakan tentang pusat data nasional. Jadi seolah ini dilakukan oleh para orang-orang yang terlibat dalam judi online, kira-kira gitu. Ininya urutan kejadiannya itu. Jadi sehingga ada tuntutan untuk mundur. Ya walau alam ya, itu kejadiannya itu terpisah atau satu rangkaian. Bisa juga satu rangkaian orang yang dikecewakan, pihak-pihak tertentu ya, dikecewakan dengan adanya penutupan situs-situs online, kemudian dilakukan peretasan terhadap Pusat Data Nasional atau PDN. Nah, jadi itu kan dua isu itu kan. Nah, tapi satu dengan yang lain itu saling terkait atau tidak, walau alam. Tapi ada sementara orang yang pakar yang menganalisis, bisa jadi peretasan terhadap Pusat Data Nasional itu adalah akibat dari tindakan dari Kominfo yang menutup situs-situs judi online gitu. Nah, ini harus diungkap juga, apa benar ada keterkaitan gitu. Jadi tidak hanya berbicara di level politis untuk mundur. Secara moral memang kalau suatu pemimpin itu dia gagal, dia memimpin, misalnya data sampai bocor, ini karena data ini kan data semua, data masyarakat, data pemerintah, polisi, tentara, dibajak. Data-data penting loh itu. Nah, wajar itu tuntutan untuk mundur. Nah, tapi kan persoalannya harus diungkap juga gitu. Persoalan nyangkut bocornya data-data nasional ini. Gitu Bang Jet. Baik, kalau sekarang kan judi online, transaksinya juga sudah sebenarnya bisa dapat dideteksi dibandingkan dengan cara yang konvensional, harus diketahui lokasi-lokasinya untuk datang langsung ke lokasi TKP begitu. Nah, ini apa yang harus terus dilakukan, Pak? Karena sebenarnya kalau bicara teknologi kan sebenarnya bisa dideteksi dan juga transaksi kemana saja mereka menggunakan uang atau mungkin mentransfernya, Pak. Ya, ini jadi memang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini, PPATK ini bisa mengetahui betul aliran dana ya, siapa pelakunya dari mana. Misalnya kita merujuk kepada pelaku judi online yang dilakukan oleh 82 anggota DPR ya. Ini kan agregat transaksinya itu mencapai 25 miliar per orang loh. 25 miliar per orang kali 82 orang. Coba itu agregat transaksinya. Itu menurut catatan dari PPATK. Itu baru satu orang anggota DPR, nilai dari transaksi judi online-nya itu 25 miliar. Bayangkan coba bagaimana perputaran dari judi online itu. Jadi negara kita itu memang tidak sedang baik-baik saja, Bang Jed. Jadi uang itu kemudian menguap begitu aja. Menguapnya itu bukan artinya langsung kemudian lari ke luar negeri dari hasil judi online itu. Sementara pelakunya di sini diambil keluar untuk kegiatan yang tidak berfaedah gitu loh. Ini sudah tidak berfaedah, berdosa lagi, dan merugikan negara, merugikan kita semua gitu. Nah, ini memang harus kita mulainya kan bingung, ini dari mana pelakunya itu, mulai dari oknum polisi yang dibakar itu, kemudian ada juga ini anggota DPR kemarin tuh juga ada, saya baca ada oknum anggota TNI juga itu yang ikut judi online. Jadi ini memang situsnya betul harus ditutup, tapi ini bisa, itu saya kemarin baca dari hasil wawancara Aiman itu dengan mantan bandar judi itu, situs judi satu orang bandar itu bisa punya beberapa situs judi online. Jadi itu memang
misalnya Kominfo bisa nutup satu situs atau 25 situs, bisa tumbuh situs-situs yang baru, web baru, situs online yang baru gitu. Nah itu tenaga ahli IT di Kominfo-nya juga harus lebih canggih gitu menghadapi ini semua gitu, karena mereka bekerja juga 24 jam. Jadi tim IT-nya juga online juga dia lebih canggih juga gitu loh, supaya tidak dirusak, supaya tidak ditutup. Gitu Bang Jen. Baik. Pak Cahya, terima kasih catatannya pagi hari ini Bapak. Sama-sama Bang Jen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan Media. Segmen Ulasan Media bersama wartawan senior sekaligus penulis buku autobiografi Cahya Gunawan.